welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Flo terbangun dari tidurnya. Sejak tadi ponselnya berdering, menandakan ada pesan masuk. Beberapa pesan dari Brian dapat Flo baca dari notifikasi melayang, tanpa ia harus membuka pesan itu. Dipijitnya kening yang tiba-tiba saja terasa pening. Ternyata dikejar-kejar, dipaksa masalah perasaan itu sangat menyiksa. Sangat membuatnya tidak nyaman. Inikah yang Devano rasakan dulu? Bahkan dulu, ia seperti wanita murahan yang lebih rendah dari seorang jalang. Ia merayu pria itu, mengabaikan norma-norma yang ada, melakukan yang sebenarnya tidak pantas dilakukan. Iya, dia dulu sudah seperti bintang film biru, bermain gaya ia praktikkan pada Devano. Sampai akhirnya hanya nafsu yang Devano rasakan ketika bersamanya. Flo masih mengabaikan Brian. Tidak ingin satu kata pun ia kirim untuk membalas pesan-pesan pria itu. Ia tidak ingin bertemu dengannya untuk saat ini. Di luar kamar Flo, Brian ketiduran. Kakinya berselonjor, punggungnya menyender pada pintu kamar Flo. Tetangga kos Flo ada yang melihatnya. Karena merasa terganggu, takut Brian adalah orang jahat, orang itu melapor ke security. Petugas keamanan yang mendapat laporan itu pun akhirnya menelepon Flo untuk memberitahu bahwa ada orang di depan kamarnya. Flo kesal. Selama ini tinggal di kosnya, baru kali ini ia ibaratnya dipermalukan, dianggap mengganggu kenyamanan. Akhirnya wanita itu pelan-pelan membuka pintu agar Brian tidak merasa kaget. Sekesal-kesalnya Flo, ia tetap memiliki belas kasihan pada Brian. Kalau sampai dikejutkan saat tidur, pasti kepala pria itu akan sakit. Merasa pintu terbuka, perlahan Brian membuka mata. Ia tajamkan penglihatan. Akhirnya, kamu mau membuka pintu juga? Memalukan. Sepagi ini Bapak sudah mengganggu kenyamanan orang. Bapak tahu, tetangga saya merasa takut melihat ada orang pagi-pagi tidur sembarangan. Mereka pikir Bapak orang tidak waras, omel Flo. Ia sudah tidak peduli lagi kalaupun dianggap tidak sopan. Salah kamu sendiri. Mengapa tidak membukakan pintu? Bukankah kos kamu ini tidak melarang orang untuk berkunjung atau menginap, sekalipun itu lawan jenis? Tapi kalau penghuni kos yang sedang tidak ingin menerima tamu, bagaimana? Kamu banyak omong. Brian berdiri, kemudian masuk ke kamar Flo. Tanpa dipersilakan, ia langsung merebahkan diri di sofa. Semalam pulang dari sini, aku tidak bisa tidur. Izinkan aku numpang tidur di sini. Kabari aku kalau ada kamar yang kosong ya. Sepertinya pilihan bagus aku ngekos di sini juga. Flo tidak habis pikir, ada apa dengan pria di hadapannya ini? Ada apa dengan bosnya? Baru beberapa menit saja Brian sudah memejamkan mata. Benar-benar tidur. Flo memilih untuk membuat sarapan. Kali ini ia memilih untuk membuat sereal dan susu untuk mengisi perutnya. Setelah sarapan, ia mandi. Tidak ingin berlama-lama berada satu ruangan dengan Brian, Flo memutuskan untuk pergi dari kosnya. Sebelum pergi, ia meninggalkan pesan di secari kertas, kemudian diletakkan di meja depan sofa. Pak, saya pergi ada urusan. Jika Bapak mau pulang, tolong titipkan kunci ke security. Saya izin tidak masuk hari ini, karena tidak tahu pulang jam berapa. Di saat-saat perasaannya galau, Flo tidak tahu harus pergi kemana. Ia tidak punya siapa-siapa. Keluarga, saudara, teman, ia tak memilikinya. Ingin menjenguk Dava dan Vivi, Flo tidak tahu alamat rumah Devano yang sekarang. Yang ia tahu hanya bahwa mereka sudah pindah, terlihat dari postingan-postingan foto di media sosial. Dulu fokusnya memang hanya pada Devano seorang. Karena itulah, saat ini ia benar-benar sendiri. Hanya satu alamat yang mungkin bisa ia kunjungi. Namun apakah pemilik rumah akan menerima kehadirannya? Untuk mengulur waktu, Flo menggunakan angkutan umum. Begitu sampai di pemberhentian terakhir, ia naik ojek menuju rumah orang yang ditujunya. Turun dari sepeda motor model bebek itu, Flo langsung melangkah ke pintu. Ia ragu, mau mengetuk atau tidak. Tetapi pada akhirnya ia beranikan diri. Sebentar, suara wanita pemilik rumah cukup membuat jantungnya berdetak lebih cepat, takut mendapat penolakan. Begitu pintu terbuka, baik Flo dan pemilik rumah sama-sama tertegun. Flo, Verlin terlihat kaku, antara ingin menyuruh Flo masuk atau menyuruhnya pergi. Boleh aku masuk? Tanya Flo akhirnya. Iya, silakan.
Feral menggeser tubuhnya, membiarkan Flo masuk. Flo duduk di sofa ruang tamu. Mau minum apa? Biar aku buatkan, tawar Verlin. Tidak usah, sini, kamu duduk saja. Lama kita nggak ketemu. Flo menolaknya dan meminta Verlin untuk menemaninya duduk. Verlin pun duduk di sofa single miliknya. Jangan takut, Ver. Kedatanganku kali ini bukan untuk mengacau. Aku lihat kamu memasang tampang waspada. Baguslah, wajar aku begini. Aku masih trauma berhadapan denganmu. Flo meraih tangan Verlin, menggenggamnya. Maafkan sikap dan perbuatanku yang sudah sangat melukai kamu. Aku bersumpah, tidak akan mengulanginya lagi, Ver. Baguslah kalau kamu sudah benar-benar sadar. Ini bukan cuma pencitraan kamu kan, untuk menarik perhatian Evan. Ibu Dava dan Vivi itu menggeleng. Aku benar-benar udah tobat. Lalu, untuk apa kamu datang lagi? Selama ini di mana kamu bersembunyi? Entah mengapa, Verlin belum bisa menghilangkan nada jutek dalam ucapannya. Aku ngekos, dan sekarang aku nyanyi di kafe lagi. Ya, untuk menyambung hidup. Apa Devana juga tidak tahu? Beberapa waktu lalu, ia sempat bertanya tentang kamu. Flo menggeleng. Tidak ada yang tahu. Aku sudah bertekad untuk melupakan dan meninggalkan semua masa laluku. Termasuk Dava dan Vivi. Iya, aku yakin Wulan bisa menjadi ibu yang baik. Jujur, aku lebih nyaman dengan hidupku yang sekarang. Meskipun harus jauh dari darah daging kamu. Ya, jangankan harus hidup terpisah. Kalau Arvin tidur siang terlalu lama saja, Verlin sudah merasa rindu. Aku selalu memantau mereka lewat media sosial. Itu hiburanku satu-satunya. Mau bagaimana lagi, Ver? Aku nggak bisa untuk terus berurusan dengan Devano. Itu sangat mempengaruhi psikisku. Aku juga heran mengapa bisa begini. Kini berganti Verlin yang menggenggam tangan Flo, adik iparnya. Aku tidak bisa berkomentar apapun. Kalau itu bisa membuatmu nyaman, ya mau bagaimana lagi. Kamu benar. Dava dan Vivi sudah berada di tangan yang tepat. Wulan sosok ibu sambung yang baik. Makasih ya, Ver. Udah kasih aku kesempatan. Udah mau maafin aku. Awas saja kalau sampai kegilaan kamu kumat lagi. Tidak akan pernah ada maaf buat kamu lagi. Flo tersenyum. Kemudian ia memeluk Verlin. Istri Evan itu pun balas memeluk. Waduh, sepertinya aku melewatkan sesuatu. Suara pria di pintu mengagetkan mereka. Pelukan pun terlepas. Pintu memang Verlin biarkan dalam keadaan terbuka. Pria itu berjalan mendekat. Apa kabar, Flo? Baik, Kak. Kak Evan apa kabar? Sangat baik. Kalau saat ini sih lagi dalam keadaan merindukan seseorang, makanya pulang. Verlin memicingkan mata ke arah suaminya. Tadinya pengen minta ulek kan, Yang? Tapi ada Flo, ya udah, aku minta sambelnya aja. Ibu Arvin pun melotot, sementara Evan hanya bisa tertawa terbahak.